Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Shalom teman-teman semua. Ini lemes amat nih siang-siang nih, pagi-pagi. Udah pada makan belum sih? Oh belum, pantesan ya. Sekali lagi. Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya mendingan, gak apa-apa. Gimana kabar teman-teman? Luar biasa apa nih kalau luar biasa? Luar biasa baik, luar biasa apa? Ya, oke. Biasa di luar, oke. Ya puji Tuhan lah kalau teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat. Makasih ya buat perlindungan Tuhan. Nih, tolong ya, sebelum mulai saya pesan sponsor, jaga kesehatan ya teman-teman. Cuaca lagi begini, jangan kurang istirahat ya nanti. Seperti saya ya, jangan ya. Oke, lanjut. Gimana teman-teman? Kan kita lagi ngebahas nih tentang bulan ini. Kenapa Alkitab? Lancar nggak nih WPDA-nya? Punya waktu doa pribadi kah? Baca Alkitab? Sudah mulai dilakukan kah? Sudah atau belum? Nggak apa ya teman-teman, aku encourage teman-teman karena emang ini satu hal yang penting teman-teman. Kalau kita nggak punya prinsip, nggak tahu tentang firman, ya gimana kita kuat di luar gitu. Tantangan di luar kan jauh cukup udah makin kompleks, makin rumit gitu. Zaman sekarang postmodern dan ya teman-teman harus punya pegangan teman-teman. Nah, berhubung punya pegangan, dan tema bulan ini tentang Alkitab ya. Kenapa Alkitab? Makanya aku mau ambil satu contoh dari firman Tuhan, tokoh di Alkitab yang kita bisa teladani kehidupannya. Siapa namanya kira-kira? Kan tokoh gitu ya. Ya udah di spoiler. Ya, saya tertarik untuk membahas tentang Yusuf ya, bukan karena nama saya Yusuf ya, tapi karena memang kehidupannya menarik teman-teman. Ini ada yang belum tahu cerita Yusuf? Ada yang belum tahu kira-kira? Atau udah pada tahu semua? Oh belum. Oh ya udah, nggak apa. Nanti aku jelasin. Jadi kita bisa belajar nih teman-teman dari kehidupan Yusuf. Kalau teman-teman nanti tertarik untuk membaca ya, aku sih encourage teman-teman coba dibaca dari Kejadian. Dia mulainya tuh start Kejadian 37. Nanti kalau teman-teman setelah ini nih ada waktu, kita sisihin waktu kita baca. Itu menurutku menarik dan teman-teman bisa banyak belajar dari kisahnya Yusuf. Aku ringkas aja ya, aku singkat aja supaya teman-teman bisa nangkep deh. Jadi untuk lebih jelasnya boleh teman-teman baca ya. Aku mau mulai dari Kejadian 37. Nih teman-teman ya BTW, Alkitabnya boleh di standby aja ya. Jadi biar bisa nyimak nih kalau aku lagi ngebahas misalnya Kejadian 37 lagi ngebahas ayat 2, ayat berapa. Jadi teman-teman bisa compare. Jangan sampai dikiranya saya cuma ngebohong atau ngebual gitu kan. Enggak, saya juga mau teman-teman sama-sama belajar gitu. Nih aku sedikit bacanya dari Kejadian 37 ayat 1 dan ayat 2. Aku bacain ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah keturunan Yakub, riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf
menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi aku mau bahas beberapa fase kehidupan Yusuf dan apa sih yang bisa kita belajar ya. Ada beberapa poin yang cukup banyak ya, tapi saya coba sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Yang pertama ya, kalau teman-teman lihat nih di ayat 2, biasa mengembalakan kambing domba. Sesuatu yang biasa kan berarti rutin ya, konsisten. Jadi kita bisa lihat juga teladannya bahwa ya dalam kerjaan yang mungkin ya gembalain kambing domba ya itu pekerjaan zaman perjanjian lama ya. Kalau mungkin sekarang ya dalam pekerjaan kita ya kita rajin, kita nggak malas. Kalau emang kita dipercaya tanggung jawab itu kita kerjakan dengan baik. Lalu loncat lagi ke ayat 13. Nah, Yusuf itu lagi disuruh ayahnya mampirlah ke saudaranya itu untuk ngecek kabarnya gitu. Dan Yusuf ya yaudah bapak iya. Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ayat 3 sampai ayat 11 itu kan sebenarnya ya kalau aku sedikit ringkas, dia sempat seolah-olah si Yakub itu ngasih perhatian lebih gitu, karena emang Yusuf ini lahir dari istri yang memang dicintainya, si Rahel ya. Jadi ya seolah-olah kayak pilih kasih ya, makanya saudara-saudaranya juga jadi ya pilih kasih nih bapak gue nih gitu kan. Ya ada salahnya juga sih si Yakub, tapi aku nggak bahas di situnya. Tapi ya ini mungkin ya buat kalau nanti kita jadi orang tua ya kita harus fair gitu sama anak. Tapi kalau untuk Yusufnya sendiri ya dia taat, dia rajin, dan yang kalau teman-teman baca lagi ceritanya lanjut di ayat 12 sampai ayat 36 itu, setelah bapaknya tuh suruh Yusuf mampir ke tempat saudaranya udah mufakat nih. Ini si tukang mimpi udah ngeliat dari jauh nih, wah si Ucup dateng gitu kan. Ini karena namanya sama ya, jadi saya pakai istilahnya Ucup aja, Mister Ucup lah. Nah, tapi enggak, dia masih muda ya, dia masih 17 tahun ya teman-teman, 17 tahun berarti masih muda banget ya. Iya masih bro Ucup lah, ini masih bro nih. Nah, Ucup nggak tahu apa nih, datang udah mulai cuma buat nyari saudara, tapi saudaranya udah niat jahat mau dibunuh tadinya. Tapi ya ngerti ya, mungkin ada ya cara Tuhan ya melindungi, kan kita juga nggak ngerti. Tapi ya akhirnya Ruben juga bilang jangan dibunuh lah, taruh aja di sumur kosong. Lalu udah ditaruh sumur kosong, terus baju juga udah dicelupin ke darat itu buat laporin ke bapaknya untuk ngebohong bahwa Yusuf udah mati gitu. Ya udah juga terus usul gitu ada orang penjual yang lewat ya ke orang Midian, dia bilang ini yaudah daripada kita bunuh kita jual aja lah gitu. Ya kalau kita baca ceritanya kan akhirnya ya dijual lah Yusuf gitu. Ya kita sih nggak tahu ya, nggak tertulis gitu di Alkitab gimana ekspresinya Yusuf gitu kan. Iya saudara gua ya, tega gitu, sedih, mungkin kecewa, mungkin marah, mungkin kayak ya kalau kita bayangin aja misalnya kita punya saudara nih, gua lah misalnya punya cici gitu, tiba-tiba gue dijual sama cici gua gitu kan, kayak gimana gitu kan, kayak ya elah saudara gua sendiri gitu kan, kok kayak nyesek gitu loh. Tapi yang nggak tertulis sih dia Alkitab Yusuf marah-marah atau gimana, karena ya memang ya itu tak tertulis, jadi ya kita hanya bisa mengimajinasikannya saja ya gitu. Tapi ya ceritanya nggak berhenti sampai situ teman-teman. Ada fase 2 di Kejadian 39. Jadi ini waktu Yusuf udah dijual ke rumah ke pegawai istana Firaun yang namanya Potifar. Tapi di ayat boleh deh ya, thank you J. Aku bacain ya Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, orang penting jadinya, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kalau teman-teman baca sampai ayat 6 ya, Yusuf kerjanya excellent teman-teman.
even dia jadi budak ya. Kalau kita lihat sejarah zaman dulu ya, budak sebenarnya kayak, mungkin kalau zaman sekarang lebih enteng ya istilah kayak pembantu gitu. Tapi kalau budak tuh ya bener-bener lu nggak punya hak gitu ya, lu hidup dari tuan lu gitu. Tapi ditulis Yusuf kerjanya baik gitu, bro, kerjanya baik, ditambah Tuhan sertai gitu. Jadi ya gue juga nggak ngerti nih gimana caranya. Kalau zaman sekarang kan pembantu bener-bener ya udah terima gaji kan dari majikan. Tapi gue nggak ngerti nih si Ucup gimana. Mungkin duitnya diputar lagi atau usahanya diputar lagi. Mungkin nih si Ucup tahu nih tuannya main saham gitu, diputar lagi, pokoknya dikembangin lah sampai si Potifar pun lihat, gila, gue rumah gue jadi berkembang ya gara-gara ada nih orang nih. Makanya terus akhirnya dipercayain lebih lagi. Akhirnya jadi kayak kepala rumahnya nih si Yusuf ini. Saking ya dia lihat bahwa kerjaan berhasil dan di ayat 5-nya itu ya Tuhan berkati Yusuf, rumah tangga Potifar ini karena Yusuf. Nah ini kita belajar, ini yang ketiga ya. Tadi kan rajin, taat orang tua. Yang ketiga dia kerja baik, excellent. Nah lanjut ke fase yang agak terkenal ya, waktu Yusuf digoda sama istri Potifar. Jadi kalau teman-teman baca ya di ayat 6, ini aku sempat iseng aja lihat, cari tahu kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini tuh ujungnya tuh kan di Indonesia kan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau di bahasa Indonesia masa kini Yusuf gagah dan tampan, laki banget nih, ini laki nih Yusuf nih. Makanya ya gue sih emang agak janggal ya, kayak istri demen sama budak itu kan sebenarnya nggak lazim ya, tapi karena dia gagah dan tampan ya nggak heran juga sih ya, ngaco lah gitu, laki banget gitu. Tapi ya kalau teman-teman baca ya di ayat 7-20 ya itu digoda sama mari ya gitulah, tidur gitu secara hubungan suami istri gitu. Tapi Yusuf dia jelas dia state di ayat di ayat 8-9 dibilang ditolak dengan berkata, dengan bantuan gua nih tuanku udah gak usah ngatur lagi apain di rumah ini, cuman lu aja yang nggak diserahin ke gua gitu. Gimana gitu, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau kita lihat kan di pasal 37, 39 nggak ada eksplisit ya, mungkin beda gitu dengan Daniel yang benar-benar kelihatan di state di Alkitab bahwa Daniel memuji Tuhan 3 kali sehari gitu. Tapi kalau Yusuf ini jujur saya baca-baca nggak lihat gitu, maksudnya nggak eksplisit gitu tertulis. Tapi gimana dia bisa maksudnya Allah dia tahu hal ini tuh berdosa pada Allah, tahu dari mana? Allah mana? Kayak kemungkinan besar Allah ayahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena zaman dulu belum ada hukum Taurat. Lewi itu masih jadi anaknya Yakub, belum ada tuh ya hukum-hukum Tuhan itu di sana. Ya kemungkinan besar ya ayahnya yang memperkenalkan keluarganya lah. Cukup, jadi ya Yakub ini cukup baik sih menurutku, cukup konsisten untuk memperkenalkan Allah yang dia sembah ke anaknya. Ya mungkin ya kita lihat kalau anak-anak yang lain ya tahu ya, tapi Yusuf ini memang dia menjaga gitu, benar-benar dijaga hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Ya Yusuf berintegritas. Dia tahu ini perbuatan yang gak patut. Ya anggap aja nih kita nih, kalau misalnya kita ngekos atau kita mampir ke rumah saudara kan ya kita tahu ada orang yang kita kenal kan. Nah, kalau ini kita dibuang nih, dijual, ya kita gak kenal siapa-siapa. Prinsip apalagi Mesir itu bukan menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub itu, tapi ya menyembah ada dewanya kan. Tapi ya kenapa Yusuf bisa state, ya gimana, gue gak mau ini berdosa. Artinya ya dia berintegritas dan dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Atau enggak ya nggak tahu gitu kan, maksudnya waktu jadi goda bisa aja gitu kan. Tapi ya
Ini digodanya nggak sekali doang ya, mungkin yang state kalimat istrinya itu ya sekali 2 kali, tapi itu sebenarnya hari ke hari, sampai ke momen dimana mungkin udah kepepet ya, mungkin Yusuf nggak bisa ngelak gitu, sampai dia harus tinggalin bajunya gitu, dan akhirnya mungkin ya karena udah nggak ada kesempatan lagi, udah istrinya jadi kayak fitnah. Ini ada berani buruk. Padahal kan ya kita tahu ya ini orang nggak bersalah. Tapi ya zaman dulu nggak ada pengadilan mungkin ya. Karena mungkin yang berkuasa ya udah dia punya hak gitu. Apalagi kan Potifar ini kepala istana pengawal. Orang penting ya udah Yusuf main diblosin aja tuh penjara. Padahal ya kita tahu dia nggak salah nih. Ini orang nggak salah. Tapi ya nggak tertulis lagi sekali lagi ya. Sungut atau gimana ya, memang nggak tertulis spesifik gitu. Tapi ya kita belajar waktu dia di penjara pun, kalau teman-teman nanti baca ya di ayat 39 ayat 21 ya, waktu dia di penjara Tuhan tetap sertain. Jadi kepala penjaranya pun juga lihat ini mantep nih gila si bro nih gitu kan. Kerjanya tetap bagus di penjara, entah kerja apa di penjara ya, saya juga kurang tahu ya. Kalau kita tahu kan konotasi penjara ya suatu tempat yang lu masuk situ karena lu bersalah, lu salah dosa atau apa gitu kan. Tapi ini beda nih, ini memang karena ya difitnah aja dan akhirnya dia masuk penjara. Tapi ya Tuhan nggak tinggal diem, Tuhan lihat kebenaran, Tuhan lihat integritasnya Yusuf, akhirnya ya Tuhan buat berhasil juga even di penjara ya, tempat yang kita tahu konotasinya negatif. Lanjut lagi ke tempat yang kejadian 40, waktu dia ngertiin mimpi. Juru minuman, juru roti dijeblosin ke penjara karena ada kesalahan itu dengan Firaun. Dan itu di pasal 40 ya. Jadi waktu juru minuman mimpinya diartiin sama Yusuf, baik nih kalau juru minuman, dia inti mimpinya tuh dia akan dikembaliin lagi dalam 3 hari ke jabatannya semula. Nah Yusuf minta sih, kalau boleh tolong dong aduin perkara gue ke Firaun nih. Kalau teman-teman baca ya, jadi dia juga tahu dia nggak bersalah sebenarnya di ayat 14 teman-teman. Dia tahu ini gue juga sebenarnya masuk sini bukan karena salah gue nih, boleh deh kalau boleh minta tolong aduin perkara gue. Tapi ya kalau kita lihat kan ceritanya Yusuf dilupain ya. Dilupain berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dilupain. Ya udah juru minumannya balik nih ke istana. Lanjutlah. Tapi ya ceritanya lanjut terus nih. Kalau kita lihat kan dari anak yang Yakub lah, makmur gitu kan, masuk penjara, dijual, berhasil. Tapi masuk penjara lagi. Tapi ya ceritanya masih belum kelar. 2 tahun setelah itu, Firaun lah mimpi. Mimpinya apa? Yang di part ada 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus. Itu kayak ada 2 ini 2 kubu. Tapi yang kurus ini dia makan yang gemuk. Dan juga ada bulir-bulir ya, pokoknya ada tanaman itu. Jadi bulir gandum, aku clear. Bulir gandum yang gemuk, bulir gandum yang berbuah gitu, dan bulir gandum yang kurus. Yang kurus ini makan yang berbulir ini, yang mantep, yang berbuah. Nah, dia bingung, Firaun bingung, dan dia coba panggil orang-orang yang ahli-ahli di Mesir, tapi nggak ada yang bisa ngertiin. Dia gelisah, akhirnya juru minuman nih, keingatan lagi 2 tahun ya setelah itu. Ayat 8 ya, ayat 9 ya. Iya. Waktu Firaun ngomong, jeblosin akhirnya, tapi ada yang ngertiin dan bener. Nah akhirnya keingetlah juru minuman ini akan Yusuf gitu. Tapi itu butuh 2 tahun dan kita nggak ditulis lagi ya di Alkitab bahwa entah apa yang terjadi di hatinya Yusuf dalam 2 tahun itu. Tapi ya waktu kejadian yang dipanggil langsung kan dari penjara naik langsung ke istana nih, langsung dipanggil sama Firaun. Kalau kita perhatiin ya, Yusuf itu mimpi ada kan, dia ada mimpi juga waktu dia muda.
yang waktu di rumah saudara-saudaranya itu, bahwa intinya akan sujudlah keluarganya tuh ke dia. Itu inti-intinya. Nah, kalau kita lihat kan waktu di muda dia dapat mimpi, waktu di penjara dia bisa mengalihkan mimpi, dan waktu dipanggil Firaun, kalau kita baca ini langsung on the spot dipanggil Firaun, diceritain, langsung diartiin. Jadi ya kalau kita ya, gimana kita bisa tahu mimpi yang orang lain pun nggak tahu kalau kita nggak langsung tanya ke sumbernya gitu. Ini ya, kalau aku belajar di sini ya, dia tetap menjaga hubungan pribadinya loh dengan Tuhan, even di penjara. Jadi waktu dimanapun, waktu dia muda, waktu dia jadi budak, waktu dia jadi narapidana, dia tetap jaga hubungan pribadinya, meski yang nggak tertulis secara eksplisit. Dan waktu dipanggil langsung nih diartiin. Artinya Firaun 7 tahun kelimpahan, 7 tahun akan kelaparan. Dia kasih solusi juga langsung. Ini si Yusuf langsung jadi problem solver juga. Tuhan langsung tempatin deh satu pemimpin, terus di tiap-tiap daerah kumpulin deh 7 tahun, tahun kelimpahan, kumpulin sampai nggak tertinggal, pokoknya sampai mentok gitu, sampai sekumpul-kumpulnya gitu. Dan akhirnya ya setelah itu keadaan berbalik dari napi ya, langsung berubah jadi orang kedua di Mesir, langsung dibawa Firaun. Kalau kita baca di pasal 41 ini ya, kalau teman-teman langsung lanjut ke ayat yang 37 ya. Jadi kalau kita baca ya, di ayat 38 Firaun yang ngomong sini, ngomong pegawai, bisa nggak sih kita bakal dapat orang kayak gini lagi gitu, seseorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun pun mengakui bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah gitu. Jadi ya itu, even belum ada hukum Taurat, even belum ada peraturan-peraturan tertulis, tapi ya hubungan pribadi itu dengan Allah sendiri yang menguatkan dia, yang membuat dia berhikmat, yang membuat dia bijaksana, yang membuat dia gak bersungut-sungut. Cuman satu momen, benar-benar terus kejadian itu, ya Tuhan langsung ubah. Jadi ya, yang aku mau poin di sini, Yusuf setia sama proses. Jadi kalau teman-teman lihat nih di pasal 40 ya, waktu dia diangkat itu umurnya 30. Jadi waktu kita mulai di Kejadian 37 umur dia 17 tahun. Jadi ada 13 tahun lah kurang lebih ya proses dari pasal 37 ke pasal 41. Mungkin ya karena kita ngelihatnya cuma 3 pasal, jadi nggak kelihatan tuh 13 tahun jaraknya. Makanya kita belajar juga ya, kita semua sih termasuk gua, termasuk teman-teman, kita setia sama proses. Ya mungkin kita lagi dalam keadaan yang kurang enak. Waktu kita jaga kebenaran, waktu kita jaga integritas kita, mungkin kita jadi disenggol, so suci lah, so inilah, so ide, so apa lagi itu, pokoknya yang seolah-olah merendahkan kita karena kita ngambil tindakan yang benar. Tapi ya ini percaya aja, bukti. Ini ya aku nggak jadiin kayak sebuah objektif semua orang akan begini, tapi emang ini sangat subjektif. Tapi ya kita bisa belajar karena ini ada contohnya. Tuhan bela integritas kita, Tuhan tahu kita tetap jaga kebenaran kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan perhitungkan. Dan di momen-momen terakhir nih dia, momen terakhir belum sih. Momen dimana Yusuf jadi penguasa di Kejadian 42 sampai 45 itu. Kalau kita langsung loncat ya ke Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Ini kan ceritanya yang saudaranya tuh datang waktu di tahun kelaparan. Jadi udah kurang lebih kan tahun kelimpahan 7 tahun tuh. Berarti dari 30 ke 37. Nah, ini udah umur 38 39 mungkin tahun kedua sih kelaparan. Jadi kurang lebih tuh udah jalan 9 tahun tuh. Dan saudara-saudara akhirnya datang, dan kalau kita baca di Kejadian 45
langsung si Ucup pokoknya terakhir buka statement. Ini udah mister ya, karena udah jadi PM lah, udah jadi orang kedua viral. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Saudaranya speechless ya waktu ketemu. Ini bener nih, Ucup nih yang dulu kita bully nih misalnya, yang dulu kita jeblosin ke sumur, yang mau kita bunuh, udah jadi orang gitu kalau orang dulu ngomong. Ya syok lah saudaranya, bisa aja sih. Kalau gue jadi Ucup ya, gue kebayang saudara gue rese, bisa aja gue panggil pegawai gue, udahlah sikatlah nih orang ini sudah membuat masa lalu saya pahit gitu, bisa aja kan gitu. Tapi kita belajar maksudnya karena kalau kita baca ayat-ayat berikutnya teman-teman, ya jangan menyesali diri gitu, maksudnya ya udahlah yang udah lalu gitu. Yusuf bisa melihat bahwa ya mungkin momennya jelek ya dijual gitu, tapi ya Yusuf tetap percaya bahwa kalau di ayat 7, ya Allah, mungkin ya Allah yang suruh gua kesini duluan untuk melihara keluarga ini, keluarga Yakub ini. Dan Yusuf mengampuni kesalahannya, saudara-saudaranya. Tapi dia nggak lupa ya, dia nggak lupa momen dia dijual. Nah memang ya itu, ya namanya juga orang nyakitin kita ya kita inget kan kadang, susah lupa. Ya dia juga nggak lupa, tapi dia udah nggak fokus ke problem itunya lagi, momen dimana dia dijualnya lagi. Tapi dia udah lihat, oh visi gue, gue udah di sini, gue udah jadi orang kedua. Ya hidup gue berarti udah tujuannya udah nggak cuma mikirin fokus yang di belakang lagi. Mungkin pahit waktu gue dijual, tapi waktu gue lihat sekarang, berarti gue tujuannya bisa untuk memelihara semua bangsa Mesir, semua orang yang akan beli bahan makanan ke Mesir, dan akhirnya saudara pun datang, ya udah dipelihara juga. Jadi ini yang bisa kita pelajari teman-teman. Dan yang terakhir, waktu Yesus sudah tua pun, jadi kan dalam beberapa pemerintahannya akhirnya dia tua dan Tuhan kasih dia diberikan istri, diberikan 2 anak yang jadi nama suku Efraim dan Manasye, 2 anak. Dan Kejadian 50 ayat 24, di tahun-tahun terakhirnya umur 110 tahun dan dia meninggal. Dia menubuatkan bahwa Tuhan akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Diperjelas juga di Ibrani 11 ayat 2. Karena iman maka Yusuf menubuatkan bahwa bangsa ini akan keluar dari Mesir. Even ya masih berapa ratus tahun kemudian akhirnya bangsa itu keluar di zaman Musa. Tapi udah dimenubuatkan dari semenjak sebelum matinya Yusuf. Jadi ini kita belajar ya teman-teman di sini. Jadi banyak poin yang tadi dari kehidupan Yusuf yang kita bisa pelajarin. Dan kesimpulannya, jadi kalau kita berkaca ya dengan Tuhan ya, dengan Tuhan Yesus. Jadi walaupun Yesus dibenci, ya dia tidak membalas itu sama kayak Tuhan. Ya waktu kita ikut Tuhan, ya waktu kita benar, mungkin kita dibenci, tapi ya belajar karena memang kita pengikut Tuhan, kita semangat aja. Sama, kita menanggung hal yang sama teman-teman, di kerjaan, di studi, atau di manapun itu. Yang kedua ya kita belajar bahwa Yusuf juga nggak membalas kejahatannya, sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati, dia doa, Tuhan ampunin orang-orang ini karena dia nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya Yusuf pun ya dapat momen waktu dia jadi berkuasa, dia jadi penguasa yang bijaksana. Dan ya gitu, belajar juga dari Tuhan. Tuhan juga sangat berhikmat. Tuhan sebagai nabi, sebagai juru selamat, dia sangat berhikmat menghadapi orang-orang Farisi. Tapi dia juga sangat merangkul orang-orang yang memang butuh dirangkul. Dia nggak tolak orang berdosa. Makanya teman-teman, mau seperti Yusuf teman-teman? Nah, saya juga mau ya. Jadi makanya itu yang saya mau bagiin teman-teman, kita sama-sama belajar ya teman-teman untuk menghidupi
firman ini. Ya nggak mudah ya, aku bilang nggak mudah, nggak gampang. Tapi aku percaya Tuhan yang akan mampukan kita semua, aku dan teman-teman semua, untuk bisa menghidupi firman Tuhan ini. Dan aku encourage juga teman-teman untuk mulai punya waktu pribadi sama Tuhan, karena itu yang menguatkan kita dalam sehari-hari kita beraktivitas di luar. Oke, itu aja hari ini. Teman-teman dapat sesuatu hari ini? Oke, jangan lupa ya, dipraktikkan dan dicatat. Yuk, mari kita berdoa.